Halo sob, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Top Indotech. Kali ini nih kita akan mereview sebuah smartphone keluaran Xiaomi di tahun 2019 yang dulu sempat populer sekali, yang dulu ada kata-kata goib ya sob. Selain Redmi Note 8 ada juga sebelumnya yang goib. Dia itu juga sempat sampai habis terjual sebanyak 40.000 unit dalam waktu beberapa menit di flash sale di Lazada atau di Shopee waktu itu, dan mendapatkan predikat sebagai handphone paling banyak dijual atau dirakit di dunia. Apakah itu? Yaitu adalah Xiaomi Redmi Note 7. Nah, smartphone ini yang dulunya dibilang goib, pernah dibilang goib ya sob, emang bener goib sih. Dulu itu sampai harganya melambung tinggi banget. Dulu waktu awal saya beli itu seharga sekitar 3 jutaan. Sekarang sudah anjlok banget, udah di harga 1 jutaan, sekitar 1,7 sampai 2 jutaan lah paling mahal. Itu kita bisa dapat spesifikasi yaitu Snapdragon 660, RAM 3GB atau 4GB, internal storage sebesar 32GB ataupun yang 64GB. Yang bisa diperluas lagi pakai kartu micro SD sebesar hingga 512 GB. Tapi di sini belum triple SIM ya sob, masih hybrid, yaitu single SIM atau dengan kartu memori ataupun dual SIM tanpa micro SD. Nah, apakah masih worth it di tahun 2021 handphone ini? Langsung saja kita ulas berikut ini. Bukan yang ini. Kalau yang ini sudah mantan flagship, beda lagi. Xiaomi Redmi Note 7 adalah HP keluaran tahun 2019 yang sebagai penerus dari Redmi Note 6 dan juga Redmi Note 6 Pro. Ini adalah penerus dari Xiaomi yang pertama kali menggunakan desain kaca di belakangnya sob. Yang sebelumnya itu hanya menggunakan desain, ya saya rasa hanya itu aja monoton, dari Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 6, Redmi 6 Pro. Itu semuanya sama menggunakan frame metal dan juga backdoornya itu menggunakan aluminium atau metal ya sob. Jadi sekarang sudah di-upgrade, belakangnya menggunakan kaca Gorilla Glass 5 dengan framenya plastik. Dan di sini adalah sensor kamera yang pertama dulu sempat dibilang gimmick ya sob, yaitu sebesar 48 megapiksel untuk sensor utamanya dan juga 12 megapiksel untuk sensor bokehnya atau depth sensor, atau bisa juga lensa zoom 1 kali di sini ya sob. Nah, kita lihat apa saja yang kita dapat dari device ini, apakah masih berfungsi dengan baik untuk semuanya. Untuk sistem di sini sudah dapat MIUI 12 sudah tentunya. Yang dulu kita dapatnya itu dari MIUI 9 atau MIUI 10, saya lupa. Waktu awalnya sekitar MIUI 9 atau MIUI 10. Dengan Androidnya waktu masih Android 8.1 apa 9 saya lupa. Sekitar Android segitu. Dan sekarang sudah dapat Android 10. Ini sudah Android terakhir ya sob. Sudah Android terakhir, nggak bakal bisa dapat lagi Android 11 ataupun Android 12. Ini sudah versi terakhir, tapi ini udah termasuknya udah tinggi ya sob Androidnya daripada HP saya yang ini. Satu lagi Huawei itu masih Android 9 aja. Masih Android 9, masih Pie. Kasihan banget. Saya rasa ini masih bagus. Android 10 di tahun ini masih bisa dipakai hingga 2 tahun ke depan, karena untuk aplikasi itu update-nya itu nggak terlalu berkala banget ya sob, seperti WhatsApp atau Facebook atau Instagram atau game-game seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends mungkin nggak terlalu begitu sering dapat update, jadi nggak terlalu berpengaruh untuk sistem operasi saya rasa. Karena Android 9 itu juga masih recommended tahun ini, bisa tahun depan juga masih recommended. Tapi untuk versi MIUI ini sudah versi terakhir ya sob, jadi nggak bakal dapat update lagi ke MIUI 13. Jadi dari versi MIUI, versi Android ini sudah mentok di MIUI 12. Paling
pembaruannya itu di bagian part security-nya aja ya sob. Untuk update sistemnya seperti MIUI-nya sudah tidak dapat lagi. Mungkin kalau ada, mungkin itu custom ROM ya sob, seperti developer lain seperti MIUI ID atau MIUI Mode atau MIUI lainnya, tergantung dari developernya yang bikin. Nah, untuk spesifikasinya Redmi Note 7 itu menggunakan chipset Snapdragon 660. Itu chipset yang dulunya itu populer banget ya sob, digunakan di HP mid range seperti Vivo juga ada, Oppo juga ada. Untuk Realme saya kurang tahu HP-nya apa yang menggunakan Snapdragon 660. Untuk Xiaomi banyak ya sob sini. Dulu dari Mi Note 10 pakai Snapdragon 660, terus dari Redmi Note 7, terus apa lagi ya? Redmi Note 8, terus Redmi Note 8T itu sudah 665, dan masih banyak lagi ya sob device-nya. Untuk Oppo saya tahu cuman A5 2020 saja sih kayaknya kalau buat Oppo, tapi kayaknya ada juga, banyak juga. Jadi dulu nih chipset yang cukup populer, banyak digunakan karena dengan proses pabrikasinya hanya 14 nanometer, itu konsumsi dayanya irit banget ya sob. Untuk tahun ini saja saya rasa HP ini dibekali dengan baterai sebesar 4000 mAh, itu saya rasa masih cukup reliable banget untuk pemakaian sehari-hari. Masih bisa dapat 1 hari lebih kalau pemakaian sosmed. Sisanya karena ini HP ketiga, jadi saya nggak banget fokus buat game, karena saya game yaitu di HP yang satunya, di HP ini Huawei. Kalau untuk di ini mungkin cuma buat konten aja ya sob, paling buat flashing room ataupun foto-foto ataupun video-video sedikit. Jadi ini masih cukup recommended untuk tahun ini, bahkan untuk di tahun depan saya rasa masih recommended karena untuk RAM-nya yang besar yaitu 4 GB, dan juga internal storage-nya yang lumayan lega di sini, sebesar 64 GB yang bisa diperluas pakai kartu memori. Nah, lalu di sini untuk luas layarnya sebesar 6,3 inch, compact. Saya rasa ini digunakan untuk satu jari masih compact sih, masih enak buat ngetik 2 tangan juga masih enak. Apakah karena tangan saya yang besar, saya juga nggak tahu, tapi saya rasa untuk penggunaan satu tangan masih cukup enak ya sob, masih bener-bener enak banget gitu buat pegang, nggak besar dan juga nggak kecil banget. Jadi buat main game masih bisa PW buat tangannya, buat megang satu tangan pada saat jalan juga nggak terlalu ganggu banget. Dan di sini untuk NFC di HP ini belum ada ya sob. Jadi jika kalian yang ingin cari HP buat HP kedua ataupun HP utama, atau untuk beliin HP untuk orang tua ataupun adik yang perlu banget NFC, HP ini saya rasa nggak direkomended. Kalau mau, kalian bisa ambil Redmi Note 8 Pro ataupun seri Redmi Note 8T, itu sudah ada NFC-nya. Ataupun sekalian langsung aja ambil Redmi Note 9 Pro, nah itu sudah ada NFC-nya jika kalian ingin cari NFC di sebuah smartphone. Lanjut, nah di sini untuk baterainya sebesar 4000 mAh dengan fast charging sebesar 18 watt. Saya rasa fast charging 18 watt itu di tahun ini masih cukup bagus ya sob, karena masih banyak yang menggunakan fast charging sebesar itu ya. Walaupun sekarang sudah ada yang 33 watt, 120 watt, malah ada yang 200 watt, malah itu Xiaomi apa saya lupa itu. Tapi saya rasa 18 watt itu masih cukup untuk casan di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Dengan pengisian dayanya itu kurang lebih sekitar 1 jam hingga 2 jam penuh ya sob. Biasanya saya ngecas di angka 20% hingga 100% itu sekitar 1 jam 80 menit sampai 2 jaman lah, sekitar segitu. Masih ya bisa ditinggal tidur atau apa. Tapi kalau kalian pencari baterai yang lebih banyak lagi, bisa saya rekomendasiin untuk Redmi Note 9 biasanya. Itu lebih besar baterainya, tapi pengisiannya hanya 22,5 watt. Lalu untuk gaming di sini saya rasa masih cukup ya sob. Untuk permainan game ringan seperti halnya Subway Surf,
Mobile Legend atau COC atau PUBG masih bisa dijalankan dengan baik, asal kalian jangan main kayak apa namanya, misal main GI Genshin Impact. Nah, saya rasa apa ya, masih, kalau mau kalian set ke low aja kalau mau main GI. Saya rasa jangan terlalu tinggi-tinggi, soalnya udah SOC lama, takutnya pengaruh ke frame rate di sini ya sob. Tapi kalau buat main game rank mendingan seperti ini masih cukup enak ya sob, masih lancar banget, nggak ada gangguan, semuanya aman seperti ini, masih aman. Lalu untuk buka tutup aplikasi di sini kita bisa buka, untuk misal kita buka aplikasi banyak di sini, cepat responnya. Ya ada sedikit jeda ya sob, bisa dilihat pas lagi buka aplikasi. Contohnya misal nah, seperti ini, kita balik lagi, pasti biasanya ada jeda nih di sininya. Nah enggak, kita lihat lagi, enggak, masih bagus, enggak, agak sedikit muter yang ini, enggak. Saya rasa untuk ininya masih bagus ya sob ini. Lalu kita balik lagi ke hasil kamera. Hasil kamera di sini dengan resolusi 48 megapiksel itu saya rasa masih cukup bagus ya sob untuk pemakaian saat ini, karena resolusi ini banyak digunakan oleh brand-brand lain seperti halnya Oppo, Vivo ataupun Realme. Dan untuk hasilnya ini menurut saya bagus banget, masih bagus banget di tahun ini. Apalagi kalian bisa install Gcam, unlock semuanya, unlock Gcamnya, itu lebih bagus lagi, saya rasa lebih bagus, mantap gitu. Untuk UI kameranya seperti ini ya sob. Di sini ada mode Pro, video, portrait, dan mode lainnya. Di sini untuk Pro-nya itu bisa setting white balance, fokus, shutter speed, ISO, dan average di sini. Tapi ini nggak bisa dipencet average-nya. Hanya bisa setting white balance, fokus, shutter speed, dan juga ISO. Untuk videonya bisa merekam hingga resolusi 1080p, belum bisa 4K ya sob sih, tapi sudah 60 fps, ataupun bisa di 720p 30 fps. Lalu untuk settingannya di sini ada stabilisasi video juga, cuman ini berbasis software ya sob, tapi kalian bisa mengaktifkannya di resolusi 1080 di 30 fps, jadi otomatis stabilisasi gambarnya akan hidup. Lalu untuk fotonya di sini settingannya seperti ini. Nah di sini untuk settingan seperti ini, di sini bisa settingan standar, bisa digunakan untuk semua orang, jadi nggak terlalu ribet settingannya. Lalu untuk mode portrait di sini yang menggunakan lensa kamera 12 megapikselnya. Nah, tutup berarti penuh, terbaca sini. Kita balik lagi. Nah, ya kan. Lalu untuk mode lainnya di sini ada mode night mode, ada 48 megapiksel, ada video singkat, panorama, gerak lambat, selang waktu, dan hanya itu saja. Dan beginilah hasil dari perekaman video di Xiaomi Redmi Note 7 dan juga beberapa sampel gambar dari Redmi Note 7. Bisa dilihat di slide setelah ini. Sob, dan ini dia adalah contoh perekaman video dari Xiaomi Redmi Note 7 ya sob. Ini menggunakan resolusi 1080p di 30 fps dengan stabilisasi gambarnya aktif ya sob di sini. Nah ini kita bisa switch ke wide camera, tapi di sini agak susah ya sob,
bisa, kayaknya harus manual. Bisa untuk di zoom juga di sini sampai 6 kali zoom. Dan kembali lagi ke gambar normal. Bisa dilihat bahwa untuk langitnya juga awannya, cuacanya lagi sedikit mendung ya sob di sini ya sob. Untuk awannya terbaca dengan baik untuk ininya. Dan untuk fokusnya bisa dilihat, fokusnya juga baik ya sob di sini. Dan kita coba pas lagi lari, apakah video ini pasti agak bergoncang ya sob di sini. Pasti bergoncang ya. Dan itu matahari lagi terbitnya, bisa dilihat bahwa penangkapan awannya bagus di sini, semuanya baik. Dan kita lanjut ke kamera depannya sob. Dan ini adalah perekaman kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 7 dengan resolusi sama, yaitu 1080p di 30 fps. Di sini nggak ada stabilisasi gambarnya ya sob. Bisa dilihat bahwa muka saya itu masih kelihatan ada sedikit efek beautify, padahal udah saya matiin. Tapi sedikit kelihatan ada jerawat, jadi ya beautify-nya nggak terlalu ini banget, padahal udah saya matiin sih. Tapi tetap aja muka saya kelihatan ya agak putih di sini di kameranya. Lalu untuk langitnya, ini wajahnya bener-bener fokus ke wajah saya, jadi langitnya itu bener-bener putih. Tapi kalau saya fokusin ke sana, wajah saya agak-agak hitam, tapi langitnya jadi kelihatan lebih baik. Nah, ini lebih fokus lagi, terang banget ke saya. Dan jika kita membelakangi cahaya matahari di sini, bahwa belakangnya itu jadi masih sama, fokusnya ke saya tetap untuk wajahnya, dan untuk belakangnya itu terang. Jika kita fokusin ke belakang, wajah saya yang gelap banget, dan belakangnya langitnya terlihat baik ya sob. Kita coba untuk lari di sini. Kalau untuk lari bisa dilihat bahwa goncangannya cukup kencang ya sob ini. Kalau lari bisa dilihat juga ini kalau lari. Kalau untuk lari sih videonya goncang banget ini pasti. Soalnya belum ada stabilisasi gambarnya di sini. Bisa dilihat dari videonya. Mungkin cukup itu dia tadi sampel perekaman kamera depan dan juga belakang dari Xiaomi Redmi Note 7. Kita lanjut ke kesimpulannya ya sob. Bye bye. Dan setelah kita lihat tadi untuk beberapa sampel foto dan juga video dari Redmi Note 7, saat ini kita akan membahas dari speaker di Redmi Note 7. Redmi Note 7 menggunakan speaker mono ya sob di sini di bagian bawah, dengan audio yang menurut saya cukup kencang di sini, cukup bagus juga di sini dengan audio bassnya yang sangat menurut saya masih cukup baik di sini ya sob. Lalu di sini ada juga di bagian sini ada LED flash, bisa dilihat ada kedip-kedip warna merah di sini. Nah, lalu untuk di sininya bagian atasnya ada infrared duster, ada jack audio 3,5 mm. Di bagian bawah ada port USB Type-C, speaker dan juga mikrofon. Di sebelah samping ada SIM tray yang isinya itu SIM hybrid, bisa menampung 2 kartu SIM, tidak menggunakan kartu memori, ataupun menggunakan 1 kartu SD dan juga menggunakan 1 kartu SIM. Di sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume up and down yang saya rasa masih cukup kliki ya sob di sini. Nah, bisa didengar. Masih cukup kliki ya sob, tombolnya enak. Lalu di belakang ada 2 buah kamera dengan sebesar 48 megapiksel dan juga 12 megapiksel, dan juga ada fingerprint sensor yang saya rasa itu masih cukup cepat ya sob di ini. Bisa kita tes untuk di ininya.
sebentar. Nah, ini untuk penambahan sidik jarinya cepat ya sob di sini. Dan pada saat unlock layar juga cepat. Nah, cepat sekali ya sob, masih cukup cepat di sini di tahun ini. Lalu untuk fitur ininya ada Face ID juga, Face ID bukan Face ID apa, Face Unlock. Face ID mah iPhone ya. Nah, Face ID-nya di sini juga cepat ya sob sini. Kita akan contohkan. Nah, kita bisa tes. Kita tes untuk Face ID-nya sob di sini. Kita lihat. Cepat ya sob terbacanya. Kita coba lagi. Set. Nah, terbaca. Kita coba lagi. Set, terbaca ya sob. Cepat sekali untuk bacanya. Lalu untuk keamanannya hanya itu. Ada fingerprint sensor, ada Face ID, bukan Face ID sih. Kunci wajah istilahnya. Nah, mungkin sekarang kita tes untuk bagian speakernya sob di sini. Kita tes untuk bagian speakernya. Nah, tadi setelah kita melihat beberapa sampel audio sob dari Redmi Note 7 ini, sekarang kita lihat dari visual tampilan untuk Redmi Note 7-nya. Di sini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Di sini kita bisa melihat bahwa resolusinya itu masih cukup bagus ya sob di sini. Di sini saya dengan memutar video 4K dengan tampilan yang saya rasa masih cukup, warnanya saturasinya bagus dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi ya sob. Jadi penggunaan di bawah matahari pun masih cukup baik ya sob di sini. Dengan mohon maaf untuk sinyal wifi-nya agak sedikit lemot di sini ya sob, karena resolusinya saya set ke 4K, jadi agak sedikit memakan banyak data di sini. Jadi kita bisa balik lagi ke awal. Nah, jadi seperti itu untuk tampilannya nih. Warna hitamnya itu cukup pekat ya sob ini, tapi padahal bukan AMOLED. Dengan tampilan yang view angle-nya masih cukup bagus untuk kanan, kiri ataupun atas bawahnya ya sob. Nah, dengan warna yang saya rasa masih cukup bagus di tahun ini, bisa dilihat nggak ada yang pecah atau apa. Nah, detail sekali. Dan cukup itu dia tadi untuk sampel dari foto dan juga video dan juga suara serta dari tampilan dari Redmi Note 7 ya sob. Kita ke akhir video. Jadi kesimpulannya untuk Redmi Note 7 di tahun 2021, di akhir tahun 2021 ini saya rasa masih rekomen untuk kalian beli. Bisa digunakan untuk HP utama ataupun HP kedua, saya rasa masih recommended banget untuk kalian beli. Atau bisa juga digunakan untuk 1 atau 2 tahun ke depan, saya rasa masih recommended karena untuk spesifikasinya menurut saya masih cukup bagus ya sob sini. Untuk Snapdragon 660 masih kuat untuk menjalankan game-game ringan seperti Sunbase Roof atau Hago atau Mobile Legends masih kuat dan lancar, dan juga PUBG Mobile masih lancar ya, walaupun settingannya paling hanya di smooth. Untuk GI saya rasa nggak terlalu rekomendasikan untuk handphone ini sob, karena bisa dilihat dari spesifikasinya ya
ya jangan terlalu berharap banyak. Paling kalau mau kalian nyoba main GI, paling spesifikasinya kalian turunkan ke grafis low first ya sob, paling itu saja. Dan itu juga masih pasti ketemu dengan frame drop dikit, pastinya ketemu. Lalu untuk kamera, handphone ini saya rasa masih recommended, masih bagus. Apalagi kalian jago install Gcam mode, kalian otak-atik kameranya pasti lebih wow lagi, hasilnya lebih mantap lagi dan dari kamera bawaannya. Lalu untuk tampilan UI di sini sudah dapat MIUI 12.5 dengan versi sudah terakhir ya sob. Paling dapat pembaruan lagi di pas quality levelnya saja. Android sudah Android 10, sudah final level, nggak bakal update lagi. Kalau kalian suka oprek bisa nanti dapat ke Android 11 ataupun Android 12. Seperti saya dapat di info group, yaitu ada update untuk Android 11 dan juga 12 untuk Google Pixel Experience itu, Pixel Experience. Kalian bisa coba ROM-nya. Nanti saya akan buatkan juga untuk tutorialnya cara install seperti apa. Nah, lalu untuk bagian tampilan saya rasa masih recommended juga ya sob. Di sini untuk tampilannya masih bagus dengan layar sebesar 6,3 inch Full HD plus. Untuk nonton buat kaum hawa saya rasa masih bagus di sini. Buat nonton Netflix, buat nonton YouTube atau nonton lainnya, saya rasa masih bagus di sini tahun ini. Dan kesimpulannya, handphone ini masih recommended jika kalian ingin beli. Dan saya gunakan handphone ini sudah hampir 2 tahun lebih. Paling saya sudah mengganti untuk baterainya saja, karena umur baterainya ini nggak bisa bertahan lama, paling setahun 2 tahun udah drop parah, jadi harus diganti. Paling itu aja yang baru saya ganti, baru baterainya. LCD masih original bawaan, lain-lainnya masih original, backdoor, kamera masih lainnya original. Hanya baterai saja yang sudah saya ganti karena sudah cukup lumayan berumur ya sob. Nah, mungkin itu dari review dari Redmi Note 7 di tahun 2021. Apakah masih recommended di tahun ini? Dan jawabannya masih banget recommended di tahun ini. Sekian, itu tadi video dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Jika ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dengan bijak dan juga sopan ya sob. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah sobat.